Lucu kan kucing Mamski? Cakep gak? Cakep dong, namanya Zizi, cewek. Yang ini Zoe, yang di bawah sini nih. Yes, lukisannya Ustadz Dery. Oke, cus lanjut. Chargeran mana kan ya? Di tas ya? Suka kucing bun? Iya sama aku juga. Aku juga suka kucing, iya aku juga nih, lihat tuh. Tuh. Zoe, Lagi pada nungguin Mamsi live guys. Zoe manja banget sama kakaknya. Hai Zoe. Oh yo ngintip. Dedek Zizi. Zizi sini sayang. Bun, aku terharu lihat Dokti bersujud. Oh iya, waktu di pengadilan itu kita kan yang paling depan ya, duduk di depan, pojok kiri Yolo, tengah Doktif, Mamski sebelah kanan. Itu pada saat pembacaan udah mendekati akhir, kan dibacakan oleh hakim ya, hakim yang pertama yang di tengah kan, terus ada hakim yang kedua samping kiri cowok, kanan juga cowok juga. Nah itu dibacain lengkap itu kan menuju akhir, terus dikasih ke hakim yang pertama tuh di tengah. Waktu dibacakan yang di tengah itu udah menuju ke arah akhir vonis dan keputusan dari pengadilan, itu Doktif nggak berhenti zikir, betul-betul dalam emosi yang antara was-was juga ya, terus pasrah juga sih kalau Mamski lihat, dan juga terharu banget gitu. Jadi aku di sampingnya tuh ngedengerin gitu Doktif sambil ini nih zikiran, nangis dia, bener-bener kayak air matanya tuh nggak bisa ditahan tuh, udah kayak ya Allah ya Allah ya Allah. Aku sampai aku tepok ya, aku tepokin, aku tenangin. Iya dok gitu kan. Apa? Aku kasih support lah gitu. Terus dibacain bahwa diputuskan mutlak bersalah terdakwa dan dijatuhi hukuman 3,5 tahun ya, 3 tahun 6 bulan dengan denda 10 juta. Kalau tidak bisa membayar akan ditambah lagi 2 bulan. Itu Doktif nangis. Alhamdulillah ya Allah, kita semua. Gue terharu juga. Mamski juga sampai bener-bener yang kayak terharu banget gitu. Karena ternyata kenapa? Awal, bukan. Aku bukan di keluarga Cemara. Namanya Emma Waroka. Ya, itu Lia. Bukan Emma. Terus si Doktif bilang waktu di awal tuh kan ada Doktif sumpah Quran. Qurannya dipegang gitu kan di kepala gini. Aku lihat juga tuh fitinya. Dan sumpah itu dilakukan ternyata karena Sahrul ini sudah nyebutin nama Doktif berkali-kali dengan giringan opini itu seolah-olah si Doktif merupakan satu sindikat dan antek-anteknya dari Shaun the Sheep. Disebutin lah nama-nama Doktif, Yolo Ine oleh si Syahrul. Karena merasa difitnah, Doktif ngerasa tidak pernah kenal sama si Shandi dan Juragan ya kan. Juga gak punya hubungan apapun dengan Nikita Mirzani, dengan Dokter Oki, dengan siapapun. Doktif itu independen. Disitulah dia bersumpah. Kenapa cuma 3? Bukan cuma, itu udah bagus banget. Karena 5 tahun tuntutan. Biasanya putusan pengadilan itu 2/3. Gitu say. Justru sebenarnya
Kalau setengahnya kan 2,5 tahun kan. Justru kita pikir tadinya 2 tahun loh putusannya. Ternyata dapat 3,5 tahun. Itu gede banget. Di atas. Di atas seharusnya. Bukan seharusnya. Di atas pemikiran kita gitu. Dari 5 tahun. Biasa itu jadi 2 kan. Ini enggak. Dibikin 3,5. Emang independen. Memang Doktif independen. Gak ada siapa-siapa Doktif. Asli say. Kan aku udah ketemu kemarin sama Doktif untuk pertama kalinya. Independen itu dia. Dia mah gokil tahu. Iya. Betul. Sahrul itu bener-bener ngawur. Bener-bener ngawur. Itu mah titipan ya Sahrul itu. Titipan itu. Dibacain semua sama hakim kok. Itu udah ada briefingannya itu. Udah ada template-nya yang diomongin Sahrul. Semua itu udah ada yang nyuruh itu. Kita nanti bakal bongkar siapa yang nyuruh. Dan siapa yang tukang bayar ternyata. Peternak buzzer guys. Gila. Peternak buzzer. Kok 10 tahun namanya undang-undang ITE mah maksimal 6 lagi, Bo. ITE, undang-undangnya ITE kan pelanggaran undang-undangnya. Kalau bun-bun orang tuh 15. Bun-bun. Ada. Bukan beneran ada lagi. Sudah ada yang ngaku buzzernya. Tinggal nanti semuanya dikumpulkan bukti-buktinya. Udah ngaku buzzernya tobat. Buzzernya udah tobat. Dan yang ngomong itu adalah mantannya orang yang terdekat. Udah gitu aja. Dia sudah memberikan statement kok. Udah ngaku. Bunda kalau flagnya menahun. Coba kayaknya muka kering kusam. Pakai yang komplit ya. Pakai yang komplit aja nih sayang. Mbak tadi olahraga ya? Iya, aku tadi ke GBK, ke SCBD. Cus yuk, Vibe Story, thank you. Jadi, si musuhnya NM ini, dia yang tukang nyiram, say. Musuhnya NM ini tukang nyiram. Nyiramnya gila-gilaan. Gue gak ngerti duitnya gimana caranya nyarinya, I don't care. Tapi dia lagi ngebuang-buang banyak. Terutama untuk nge-hire buzzer. Udah deh, udah ada yang kasih statement. Udah gitu aja. Jadi ini ada ketua geng buzzer yang tobat. Dia bilang saya nggak nyangka tampilannya sangat baik. Waktu bicara sombong sekali. Tidak ngeliat muka, mainan HP begini. Oh, penghasilan saya 100 sekian miliar sebulan. Kamu saya bayar ya. Jadi buzzer. Begitu caranya. Jangan mau dibodoh-bodohin sama orang-orang yang menunjukkan kekayaannya berlebihan. Karena itu hanyalah trik untuk membuat kita percaya sama mereka. Lalu mereka akan menjual barang yang sangat-sangat tidak sesuai dengan harga dengan kualitas. Yaitu overprice dan overclaim. Ini sedang dibersih-bersihkan oleh Doktif dengan tim semuanya yang sekarang sudah bergerak semua. Jadi kalian tinggal tunggu berita baik dalam 2 minggu ke depan. Wow. Ya. Doktif itu kan sedang dilaporkan oleh Andreas Situngkir ya. Di Medan toh. Dan Doktif juga melaporkan ke Mabes di Jakarta. Emang enak. Lihat nih. Dokter Andreas Situngkir bertemu dengan Doktif.
Lalu pendukungnya bilang kalau pengacara Fitri Sahul Teru. Tapi sejauh ini ada komunikasi juga dengan Kak Fitri bahwa sudah ada pemanggilan atau belum, Bang? Iya, infonya memang belum ada. Belum diterima, belum ada. Kalaupun ada nanti pasti diinfokan ya. Untuk bisa memenuhi panggilan ya. Tapi untuk laporan yang lain Thank you Asna. Jakarta Selatan, laporan NM ke Kak Fitri dari Polres Jakarta Selatan emang belum ada pemanggilan sama sekali ya, Bang? Ya sampai saat ini belum ada. Dan kalau memang ada panggilan, tentunya pasti hadir untuk memenuhi panggilan. Tapi dengan kan info beredar katanya pemeriksaan terkait kata-kata mungkin Ibu biadab itu mungkin benar atau seperti apa sih, Bang? Ya ntar itu kan pihak kepolisian akan melihat ya. Kalau memang ini kasus ini layak untuk bisa dilanjutkan ya pasti tentunya itu akan ada pengembangan terhadap perkaranya dan sangkaan dari pasal ataupun laporannya kan gitu. Jadi nanti untuk bisa dikembangkan itu kan nanti penyelidikan dulu, dilihat tuh. Dan polisi sekarang juga pasti akan jeli melihat kasus-kasus yang istilahnya kasus nggak perlu dilanjutkan, artinya kasus sampah atau kasus itu kalau memang itu tidak terbukti ya harus dihentikan. Buat apa gitu kan melanjutkan kasus yang materialnya sangat minim. Tapi kalau memang ini kuat, dugaannya kuat ya silakan aja. Kan itu namanya juga orang melaporkan sah-sah aja. Om kemarin melihat Kak Fitri kan dilaporin sama NM sendiri, mungkin gimana, Bang? Ya kalau melihat adanya laporan ya, tentunya kemarin hasil dari komunikasi dengan Mbak Fitri, ya tentunya Mbak Fitri pasti kooperatif dan ini adalah bentuk satu ada kausalitas ya, artinya adanya satu sebab akibat kan gitu. Nah mungkin sekarang satu perbuatan ada satu laporan itu tidak ada sebab dan akibat kan tentu itu dulu. Nah predikatnya itu. Nah tentunya balik lagi warga Indonesia yang baik mendapatkan surat panggilan dan kepolisian tentunya pasti harus memenuhi panggilan itu. Nah baiknya apabila Mau akan melaporkan, tentunya pasti akan ya sebaliknya juga itu harus kooperatif. Bang, Mau tuh. akhirnya NM ini melaporkan Masukin. Kak Fitri sendiri sudah mengetahui belum sih, Bang? Ada obrolan nggak sih, Bang? Ya kalau namanya laporan ya tentunya nggak paham itu. Nanti di dalam proses hukum kan peristiwa hukum itu kan ada saksi-saksi, ada bukti dan ada bukti tambahan, ada 3 huruf yang sudah disebutkan sama si FS itu sangat-sangat tidak betul. Berita itu adalah hoax. Itu sakit katanya dokter gini. Lu tahu apa? Masa nyebut orang sampai sakit 3 huruf gitu loh. Ini agak 11-12 ya sama peristiwanya Paula Verhoeven. Ya kan? Yang satu sama mantan suami, yang ini sama mantan sahabat. Ya Allah. Mesin banget gitu loh. 3 huruf ini.